Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Ashraf Aziz dengan PM 23758060. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari algoritma super vector machine atau SVM, Supervised Learning Support Vector Machine. Lalu menjelaskan cara kerja SVM. Setelah itu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic, lalu menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Di sini penugasannya kita menjelaskan konsep dasar SVM yang mana terdiri dari 5, yaitu ada definisi dan tujuan. Lalu komponen utama ini ada 3 komponen. Yang pertama hyperlink, margin, supervector. Lalu yang ketiga intuisi SVM. Jadi bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal. Lalu yang keempat ada kernel trick. Nah, kernel trick ini yang mana SVM bisa menangani data nollinear dengan fungsi kernel linear, RBF, polynomial maupun sigmoid. Yang kelima ini adalah mengapa memilih SVM. Setelah itu penerapan SVM studi kasus dataset Titanic. Sini deskripsi dataset Titanic, yang mana target survived itu 1 selamat, 0 tidak selamat. Jadi setelah lalu di sini ada fitur-fitur pada dataset Titanic. Lalu yang kedua ini adalah langkah-langkah umum implementasi. Ya, yang pertama import library dan dataset, yaitu preprocessing. Setelah itu submit data, training dan testing. Lalu fitur scaling menggunakan standard scaler. Lalu ada pelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default RBF, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil, evaluasi klasifikasi report, conversion metric. Jadi lalu evaluasi dan visualisasi hasil. Jadi bagaimana nilai akurasinya, bagaimana hasil dari conversion metric, terus apa yang bisa disimpulkan dari classification report. Dan terakhir di sini refleksi atau pertanyaan diskusi. Langsung saja masuk ke Google Search, Google Colab. Di sini import data ya, import data. Setelah import kita upload datasetnya, yaitu dataset Titanic.csv. Setelah itu kita di sini membaca datasetnya. Nah, di sini kita mengeluarkan print def column dataset CSV Titanic CSV, dimana ada survived with class X, CPC, parts, var, segment, embarked Q, embarked S. Di sini pemasangan atau handle missing value encoding categorical. Pemasangan di sini kita cek missing value sebelum diproses ya. Ini setelah itu langkah selanjutnya kita isi missing values pada kolom S dengan median. Setelah itu di sini isi missing value pada kolom embarked dengan modus. Jadi untuk X ini itu dengan median, embarked ini dengan modus. Lalu di sini drop kolom yang tidak dibutuhkan jika ada. Setelah itu kita encoding kolom categorical, seg dan embarked itu menggunakan one hot encoding. Setelah langkah tersebut kita cek kembali missing value setelah proses. Nah, di sini kita tampilkan data hasil akhir 15 pertama. Ini missing values sebelum diproses, dan di bawahnya adalah missing values setelah diproses.
Nah, di sini ada data hasil proses yang mana terdiri dari supervised pick class, X, CP, parts, var, sigmal, embedded Q, terus n embedded C. Split data. Nah, kita lanjut tahap split data training dan testing. Di sini kita split data, fitur dan target, yaitu pisahkan data train menjadi tes. Nah, langsung saja ke tahapnya split data training dan testing, yang mana kita pisahkan fitur X dan target Y. Jadi semua kolom kecuali supervised, lalu kolom targetnya itu supervised. Sini split menjadi data train dan test itu 80% train dan 20% test. Jadi kita di sini cek bentuk hasil splitnya keluar. Jadi untuk ukuran data training itu 712,8, untuk data testing yaitu 179,8. Sini lanjut ke untuk scaling menggunakan standar scalar. Nah, lanjut tahap fitur scaling. Jadi sebelumnya inisialisasi standar skalarnya terlebih dahulu, setelah itu fit dan transform extend, lalu transform extend. Setelah itu cek scalingnya. Ini adalah contoh hasil scaling. Ini sudah. Setelah itu masuk ke pelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default. Inisialisasi model SVM kernel default, itu lanjut langkah ke latih model dengan data training yang sudah di scaling. Jadi setelah itu kita prediksi data tesnya, lalu evaluasi model. Setelah evaluasi model, lanjut ke confusion metric, yang mana dia akan mengeluarkan implementasi confusion metricnya. Jadi di sini dapat akurasinya itu 0,82. Untuk classification reportnya itu ada precision, recall, advanced score, support. Nah, ini adalah confusion metric visualisasi implementasinya. Ini udah tahap masuk ke sini. Lanjut ke tahap C, yang mana ada evaluasi dan visualisasi hasil. Di yang pertama, bagaimana nilai akurasinya. Jadi nilai akurasinya mendapatkan 0,82. Jadi yang mana artinya model tersebut mampu memprediksi dengan benar sebanyak 0,82 dari data yang diuji. Setelah itu bagaimana hasil dari confusion metricnya. Jadi confusion metric ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah. Jadi untuk masing-masing kelas itu kelas selamat atau tidak selamatnya. Untuk precisionnya itu mendapatkan 0,81, recall, score, support. Lanjut ke tahap C. Jadi bagaimana ya, apa yang bisa disebutkan dari classification report. Jadi classification report ini menunjukkan ada precision, jadi yang mana seberapa tepat model saat memprediksi suatu kelas. Lalu ada recall. Nah, jadi recall ini seberapa baik dia model itu menangkap semua instan dari suatu kelas. Lalu advanced score ini harmonik,
Jadi harmonik dari Possession dan Recall. Lanjut ke tahap refleksi dan pertanyaan diskusi. Jadi di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperlane pada kasus ini, bagaimana SVM menemukannya, dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Jadi apa itu hyperlane pada kasus Titanic? Ini hyperlane adalah garis pemisah antar penumpang. Jadi yang mana diprediksi selamat dan tidaknya. Bagaimana saya menemukannya? SVM itu mencarinya berdasarkan titik data terdekat. Jadi dari masing-masing kelas, yaitu support vector. Lalu mengapa sekalian fitur penting sebelum menggunakan SVM? Karena SVM itu menghitung jarak antar titik, yang mana fitur dengan skala besar bisa mendominasi tanpa scaling. Jadi standar scaler ini memastikan semua fitur punya kontribusi seimbang. Lalu apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Dampaknya adalah menentukan bentuk hyperlane. Jadi kernel LBF ini memungkinkan klasifikasi data nonlinear. Jadi pemilihan kernel ini yang salah dapat menurunkan akurasi. Selanjutnya, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Yang pertama, kita melakukan teknik oversampling atau undersampling. Setelah itu bisa juga gunakan metrik evaluasi seperti F1 score. Berbeda hanya akurasinya. Bisa juga gunakan parameter kelas white balance di SVM ya. Selanjutnya, apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Untuk kelebihannya adalah dia akurat pada data berdimensi tinggi, lalu bisa menangani data nonlinear, dan terakhir ini tahap terhadap overfitting. Untuk keterbatasan atau kekurangannya adalah lambat pada data besar, lalu sulit dipahami saat menggunakan kernel kompleks. Setelah itu ada juga tidak cocok, yaitu tidak cocok untuk data yang sangat besar karena waktunya komputasi. Jadi itulah penjelasan tentang SVM dan penerapannya pada dataset Titanic. Sebelumnya, bila ada salah kata atau kurang penjelasan, saya mohon ampun, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.